Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama mau beri yang terbaik buat Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu juga yang menyaksikan ibadah lewat Zoom pagi hari ini. Selamat pagi untuk kita semua dan selamat bergabung dalam ibadah raya GSJ Ebenezer Ministry. Pagi hari ini mari siapkan hatimu yang paling terbaik buat Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus siap bekerja pagi hari ini. Amin. Memenuhi setiap umat Tuhan yang datang di rumah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Mari mengucap syukur pagi hari. Naikkanlah pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Dia Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan. Lagi katakan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Amin Tuhan ya Bapa, segala keangkuhanku akan ku sembah Kau ya Bapa, sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, yes Lord, ya Bapa. Oh, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku. Mari berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Katakan pujian ini di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Amin Tuhan. Ku datang
segala keangkuhanku lagi di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat. Mari naikkan pujian ini buat Tuhan. Buka hatimu Tuhan dengan penuh rindu di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, keangkuhanku ku sembah Kau, ku sembah Kau, yes, ya Bapa. Sembah Kau ya Tuhan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah oh Yesus, kami sembah Kau. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan, yes, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, yes, haleluya, ya Bapa. Mari naikkan pujian ini dari hatimu kepada Tuhan. Ya Tuhan, mari sembah Dia. Yes, haleluya, haleluya. Dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Oh haleluya, ya Bapa. Ya Rama, ya Rama, yes.
paling terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Hadapanmu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau datang mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu Bapa. Mari Allah Roh Kudus Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam pujian kami. Kami percaya ada kesembuhan atas pujian kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap buka ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua sama saya katakan amin. Sekali lagi minta tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Yang masih diberkati Tuhan sampai hari ini, mari sekali lagi lambaikan tanganmu. Amin. Haleluya. Kalau mau kasih senyum mungkin hanya mata saja. Kan mulut dan yang di bagian mata nggak ada. Coba kasih senyum dengan mata. Haleluya kepada sesama kiri kanan muka belakang. Haleluya, amin. Ada shalom, ada damai sejahtera di tempat ini. Puji Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Pakai tanganmu, pakai mulutmu untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Mari katakan pujian ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Haleluya. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, amin. Perkasa mulia, Yesus memuliakan segala nama. Masih bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Katakan lagi pujian ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dia Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa
luar biasa, amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas nama, serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, haleluya. Satukan dalam namanya, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas nama, Yesus nama, Yesus nama di atas nama, Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan sebab Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar, amin. Dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar, yes, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi dengan dahsyat, katakan sebab Tuhan Maha Besar, haleluya, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat lagi, lagi, dahsyat, 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 menghancurkan, menghancurkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dia Allah yang dahsyat ada di tempat ini, amin. Puji Tuhan, luar biasa, haleluya. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita mau lebih lagi pagi hari ini dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau siap memulihkan keadaan kami, siap mengurapi kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu, dengan kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, mari tetap buka hatimu kepada Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya.
sama-sama katakan, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Katakan lagi, mari angkat tanganmu. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidup Tuhan. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu Yesus, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah. Saya serahkan kepada Ibu Fable dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Saudaraku, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Dan dalam keteduhan pikir dan ketenangan jiwa, mari buka hati, pikiran, dan perasaan kita, dan mengundang kuasa Roh Kudus untuk masuk berbicara di hati kita masing-masing. Mari dengan sepenuh jiwa kita katakan, Yesus Kau anugerah Terindah dalam hidupku, Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Itulah ungkapan hati kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau ya Yesus yang termanis, yang terindah, dan anugerah terbesar dalam hidup kami. Engkau Yesus yang sudah menjadi firman yang hidup. Ketika Engkau meninggalkan kami naik ke sorga, Kau meninggalkan kekuatan lain dari kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan firman untuk meneguhkan percaya kami, untuk menjadi penghibur ketika kami dalam kesedihan, dalam duka cita nestapa, ketika kami menderita, dalam gagal kami, dalam kesakitan, dalam penderitaan kami. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Dan siang hari ini kami rindu Tuhan,
Kami sudah membuka hati, pikiran, dan perasaan kami. Kami hanya mau mendengar suara-Mu Tuhan, dari kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang lembut dan manis, untuk berkata-kata kepada kami, mengarahkan langkah kami, menuntun perjalanan hidup kami Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh pulang dari tempat ini, kami membawa hikmat Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu hanya alat di tangan-Mu Tuhan. Engkau mau pakai, dan karena itu hamba-Mu serahkan juga seluruh pikiran dan perasaanku di hadapan-Mu Tuhan, di atas mezbah-Mu, sehingga hamba-Mu jadi alat untuk menyeberangkan kebenaran firman-Mu, bukan dari kepintaran dan kekuatanku, tetapi dari kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara di dalamku. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Yesus, firman kehidupan. Kami siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Shalom juga buat saudara-saudari, ibu bapak yang ada di rumah, di tempat masing-masing yang mengikuti ibadah ini dari online. Damai sejahtera Tuhan juga menyertai Bapak Ibu di rumah dan kita semua yang ada di sini. Saudara-saudaraku jemaat yang diberkati, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 hingga ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 27 hingga ayat yang ke-31. Saya mengajak kita membacanya secara berbalasan. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Ibu Bapak akan membaca ayat yang genap. Kita mulai ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Diberkatilah orang yang mendengar dan mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bagian Alkitab dari kitab Yesaya ini adalah sebenarnya cerita sejarah dan ini nyata. Ya, cerita nyata tentang pembuangan bangsa Israel di Babilonia. Ya. Saudara-saudara tahu berapa tahun bangsa Israel ini dibuang di Babilonia? Ada yang tahu? 70 tahun. 70 tahun itu menurut buku-buku sejarah paling sedikit. Bahkan ada yang bilang lebih daripada itu. Saya membayangkan saudara-saudara, 70 tahun.
Sedangkan Daud bilang di Mazmur pasal 90 ayat 10, umur manusia sampai berapa? 70 tahun ya kalau terlebih kata bonus, sampai 80. Berarti orang yang baru lahir, yang dibuang ke tanah Babel sampai dia gone, itu tetap dalam pembuangan. Dan saya juga melihat bahwa ternyata yang dibuang di sana pembuangan adalah ya namanya satu bangsa. Berarti dari pemimpinnya sampai ke bagian rakyat jelata yang paling rendah namanya dia bangsa Israel, dia diangkut dan dibuang ke sana. Artinya dari raja yang tertinggi sampai ke rakyat jelata itu terbuang ke sana. Saudara-saudara bayangkan satu bangsa Indonesia, satu negara diangkut ke sebuah pembuangan. Bayangkan. Berarti di sana bukan cuma pemimpin kan, bukan cuma rakyatnya. Ada pendeta-pendeta nggak di sana? Ada. Yehezkiel itu adalah salah satu yang terbuang di Babilonia. Ya, dia terpanggil, kalau saudara-saudara membaca kitab Yehezkiel itu, dia justru mendapat penglihatan tentang kebenaran dan tentang bagaimana Allah berbuat untuk bangsanya justru di saat dia terbuang di tanah Babel. Dan saudara-saudaraku, apa maknanya untuk kita setelah hidup berapa ribu tahun lalu, setelah pembuangan ini? Kita melihat bahwa ada pengharapan yang diberikan oleh Tuhan melalui nabinya ini, bahwa akan ada kekuatan baru. Kenapa? Karena mereka sudah luar biasa tertindas. Saudara-saudaraku, kita tahu Israel itu sebenarnya bangsa yang bisa dibilang nomaden ya. Dari bangsa Mesir kemudian diarak 40 tahun lamanya. Muter-muter di padang gurun, masuk ke Yerusalem, di Kanaan. Lalu ada Yerusalem. Dari Yerusalem diangkut lagi ke pembuangan 70 tahun. Bayangkan mereka sudah merasakan zona nyaman, hidup aman dan makmur. Kalau ada yang pernah sudah ke Israel dan melihat Yerusalem, wah, luar biasa. Makmurnya, sejahteranya, itu semua benar-benar tanah yang berlimpah susu dan madu, benar dan amin saudara-saudaraku. Mereka sudah merasakan itu, kemudian mereka diangkut lagi terbuang di pembuangan dan menjadi budak di Babilonia. Itu bukan perkara yang gampang. Semua penderitaan yang tidak bisa terlukis dengan kata-kata, semua kesakitan, semua pendindasan, ketertekanan hidup, mulai dari rakyat jelata sampai ke pemimpinnya, itu mereka alami. Artinya mereka di sana namanya pembuangan, namanya budak. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa, mereka tidak punya kuasa apa-apa. Padahal mereka tahu mereka adalah bangsa yang terpilih. Bagaimana mereka tidak akan memberontak, bagaimana sakitnya itu. Firman Tuhan datang pada kita dan itu selalu ya dan amin dan aplikasinya tetap terus ada. Bagaimana dengan kita sampai saat ini? Bukankah kita juga saudara-saudaraku banyak kali mengalami kehidupan yang seolah-olah kita terbuang dari Allah. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita. Seolah-olah apa yang kita gumuli, bahkan sudah doa puasa, apa yang sudah kita perjuangkan setengah mati bertahun-tahun lamanya. Sukses sedikit, gagalnya lebih banyak. Kita sudah melakukan hal membangun begitu dengan berdarah-darah, dengan air mata. Tapi kemudian kadang-kadang semuanya seperti sirna. Tertiup seperti ditiup angin begitu saja. Secara manusia saudara-saudaraku, kita ini digambarkan seperti bangsa Israel pada waktu itu. Mereka memang kaum pemberontak. Tetapi di sana mereka juga merasa bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih. Mereka dipanggil untuk melihat kemuliaan Allah. Tapi kenapa penderitaan itu seperti tidak pernah lepas dari kehidupan mereka?
Bukankah kadang-kadang itu juga menjadi pertanyaan kita setiap waktu? Bukankah ketika kita membangun sesuatu, bukankah ketika kita melakukan, ada harapan-harapan ke depan, ada cita-cita untuk keluarga kita, untuk pribadi, bahkan juga untuk usaha kita. Tiba-tiba datang begitu saja tantangan. Dan saya rasa GSJA Ebenezer itu sudah melewati padang gurun yang begitu luar biasa. Amin. Tapi apa yang terjadi? Kita masih duduk di sini. Kita masih bisa melihat Tuhan tetap berperkara. Tuhan tetap melihat kita. Dan itu saudara-saudaraku yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 27 ini. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Manusiawi bukan? Bayangkan mereka seperti dicabut haknya sebagai manusia. Tidak punya hak apa-apa di sana. Kapan mereka mau diperintah untuk bekerja, untuk menjadi budak, untuk dilakukan tidak sebagai manusia, itu dilakukan oleh orang bangsa yang menjadi penindas, saudara-saudaraku. Lalu mereka berteriak seperti itu, saudara-saudaraku. Dan apa yang Tuhan katakan? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Artinya dari Mesir ke Kanaan, dari Kanaan ke lalu menjadi Yerusalem, jadi ibu kota, dari Yerusalem ke Babilonia. Tuhan adalah Dia yang sama. Amin. Sorry, saya buka. Lalu ketika kita juga bertanya, siapakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Itu saudara-saudaraku tetap sama. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang ada adalah Dia yang sama yang kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Dan ketika kita merasa kita ada di dalam perbudakan, dalam ketertekanan, ingatlah bahwa Allah yang kita sembah adalah Dia, Allah yang dari ujung ke ujung. Ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda katanya jatuh tersandung. Kenapa dipakai kata orang muda? Karena biasanya orang muda itu adalah simbol kekuatan, benar? Simbol semangat. Jadi Cindy, Nona, ya, yang masih generasi-generasi baru, Arun. Makanya dibilang youth, kaum muda, kaum yang penuh gairah dan semangat. Ya, Alkitab bilang orang-orang muda jatuh tersandung. Wah. Sedangkan orang muda palanteng gitu. Tapalaka, apalagi kata orang tua gitu. Ya, itu manusia. Tetapi apa yang dikatakan? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, new power, new spirit. Berarti kekuatan yang baru itu bukan gak ada. Di saat kita lemah, di saat kita tertekan, di saat kita merasa Tuhan sudah tuli tidak mendengar doa kita, tidak mungkin. Sepanjang kita masih menaruh hidup ini dalam penyertaannya, di dalam kasih setianya, Dia diumpamakan seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Wow. Saya penasaran saudara-saudaraku belajar apa itu Raja Wali. Ternyata Raja Wali itu luar biasa ya. Dia punya kecepatan 610 km per jam. Kung hampir jo. Sedangkan Alphard itu saya lihat 200-an itu sudah goyang. So takut sekali gitu. Apalagi ini Raja Wali 610, hampir sama dengan pesawat ini. Ya. Seperti itulah Tuhan memberikan kekuatan kepada anak-anaknya yang menaruh pengharapannya kepadanya. Amin. Berarti
Yang kita perlu garis bawahi di sini adalah bukan persoalan kenapa hidupku tersembunyi dari Tuhan. Buat keluarga Tampilang, keluarga saya juga. Kenapa harus begitu banyak kepedihan? Bertahun-tahun lamanya. Kenapa begitu banyak pergumulan? Apakah Tuhan telah menutup mata untuk kita? Untuk keluarga besar GSJA Ministry, semua pergumulan dan tantangan yang dilewati. Ketika gereja terbakar, itu menjadi satu tonggak sejarah, di mana Allah menunjukkan kita tidak pernah terbuang, dan kita tidak pernah Allah tidak perhatikan. Hakku tidak diperhatikan Allahku, hei kata Tuhan. Allah adalah Dia yang berkuasa, dan kadang-kadang memang tidak terduga pengertiannya. Tidak terduga pengertiannya. Kadang-kadang menurut kita baik sekali, menurut Tuhan no, belum. Menurut kita itu Tuhan yang paling bagus. Tuhan Dia bersama dengan saya terus, dengan keluarga itu yang terbaik. Tuhan bilang enggak, bukan seperti itu. Dan susah sekali saudara-saudaraku untuk memahami pemikiran Tuhan kalau kita menggunakan pikiran sendiri. Maka taruhlah pikiran Tuhan senantiasa, undanglah kuasa Roh Kudus untuk berbicara dan menguatkan kita, sehingga kita bisa tahu ini kehendak Tuhan. Sehingga kita lebih berserah dan mau untuk menerima meskipun sakit. Karena kenapa? Karena apa yang Tuhan buat, katanya kan selalu baik adanya. Yesaya 40 ini ditulis di dalam pasal 40 ya. Kalau kita melihat sepanjang perjalanan sejarah Alkitab, kata 40 ini banyak sekali saudara-saudaraku punya cerita, punya makna. Mulai dari kitab Kejadian, ketika Nabi Nuh, ketika Tuhan menghabiskan seluruh isi bumi dan hanya memilih Nuh dan keluarga. Berapa lama? Air 40 hari, 40 malam. Lalu ketika bangsa Israel dibebaskan dari perhambaan dari Mesir ke tanah Kanaan, dia berputar-putar selama 40 tahun. Padahal cuma putar-putar di berapa kilometer. Tapi ya itulah caranya Tuhan. Lalu apalagi 40 harinya? Ketika Yesus dari bangkit menuju ke kenaikan ke sorga, berapa hari? 40 hari juga. Yesus berpuasa untuk mendapatkan kekuatan. Berapa lama? 40 hari. 40 malam juga. Mungkin karena itu juga budaya ini diambil oleh banyak gereja, ya. Ada orang meninggal, ada 3 hari, ada mingguan, ada 40 hari. Nah, hari ini 40 hari. Tapi kita memaknainya, itu bukan salah, tetapi kita memaknainya. 40 hari kepergian dari adik kami terkasih. Walaupun dengan hati yang jujur-jujur saja masih dengan kadang-kadang, masa sih udah pergi cepat sekali. Padahal kakaknya yang harusnya waktu itu digumuli dengan luar biasa. Waktu itu yang bersangkutan malah yang berdoa, yang saya tahu berdoa, puasa, panggil siapa untuk mendoakan. Tapi malah yang pergi Daisy. Itu kita tidak tahu saudara-saudaraku. Tapi 40 hari kepergiannya kita diingatkan lagi dari sabda firman Tuhan ini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia diberikan kekuatan yang baru. Ia seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi ke udara. Raja Wali itu burung yang, jenis burung yang menerjang badai. Ya. Ia selalu ketika badai, kalau badai datang yang lain menghindar. Mana Raja Wali menghadang badai. Ya. Coba kita baca. Menghadang badai. Bahkan ia naik lebih tinggi di atas badai, menari-nari di atas badai, melayang di atas badai. Orang percaya seperti itu. Ketika kita di dalam pergumulan bersama dengan Tuhan, kita akan tenang. Seumpama Raja Wali yang berada, kita menjadi penunggang badai katanya. Rider of the storm.
Seperti itulah anak-anak Tuhan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melampaui semua itu. Amin. Maka marilah saudara-saudaraku, apapun yang kita alami, apapun yang kita tahu, yang kita alami saat ini, penderitaan seperti apapun, yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam gumul dan juang, dalam tawa dan tangis, dalam duka dan setapa, ketika kita gagal maupun ketika kita berhasil, ketika kita sehat maupun kita sakit, Tuhan izinkan semua itu. Untuk apa? Untuk menjadikan kita Raja Wali yang terbang tinggi melewati semuanya. Dan ketika kita pulang, kita tahu ada yang menunggu di seberang sana. Rumah yang terindah yang Tuhan siapkan buat kita semua. Amin. Tuhan berkati kita semua dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari boleh kita nyanyikan sama-sama. Ingin sekali menyanyikan lagu yang sebenarnya sangat disukai juga oleh yang pergi, Daisy, tapi meneguhkan kita. Katakan amin. Haleluya. Glory. Mari saudara kita bersyukur tuh firman Tuhan. Betul-betul dahsyat impartasi dari firman membuat kita diteguhkan menjalani kehidupan ini. Naik turun lembah sekalipun, tangis dan tawa sekalipun, tetap Dia sama menyertai kita. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami semua diteguhkan oleh firman-Mu. Betul-betul adalah hati Tuhan, bukan sebatas logo saja, tapi betul-betul jadi rema untuk kami. Untuk itu Bapa, dalam nama Yesus kami mau tangkap momen ini. Firman Tuhan yang menghidupkan kami, membuat kami termotivasi semakin menjadi anak Tuhan yang betul-betul berkomitmen. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tetap setia untuk Tuhan. Karena Yesus Tuhan kami tidak pernah berubah, tetap sama dalam janjinya. Berkati hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa buat Ibu Febe, keluarga besarnya. Betul-betul yang terbaik sudah Tuhan karya
dinyatakan lewat beliau hari ini. Kami menikmatinya Tuhan. Lihat juga di momen ucapan syukur 40 hari keluarga besar ditinggalkan Ibu Desi. Tapi kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah berakhir untuk menolong kami. Terima kasih. Keluarga Pak Luki juga Engkau tolong. Satu saat kami akan menyaksikan kemuliaan Tuhan lewat beliau. Dia juga akan berkhotbah bersaksi dengan iman bahwa Tuhan luar biasa memulihkan, meneguhkan janji Tuhan. Semua kami yang sudah nikmati firman, kami percaya hidup firman dalam kami. Semua mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya Ibu Febe yang sudah melayani hari ini. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa menguatkan kita. Amin. Kita akan terbang di berbagai jamaah. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini mari siapkan setiap persembahanmu jemaat Tuhan. Pak. 10 Pak, 1. Normal ya. Kasih host lagi. Bill, say host lagi ya. Say host. Kami bangga mempunyai Engkau Allah yang terbaik bagi kami. Tidak ada Allah yang dapat disandingkan seperti Engkau adanya. Engkau Tuhan kami yang maha dahsyat, Engkau Tuhan kami yang maha agung,
akan terus menolong, sempurnakan kesehatannya. Dan mengucap syukur oleh karena ada banyak kemajuan yang terjadi di dalam kehidupannya. Tuhan akan memakai, Tuhan akan menolong, Tuhan akan sempurnakan kesehatannya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami, yang Kau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupannya, pekerjaannya, KBL, Tuhan akan memberkati ya Bapak. Tuhan akan menolong seluruh karyawan-karyawan, Tuhan akan memberkati semua yang terlibat dalam pekerjaan ini, diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang besar, berkat yang luar biasa. Tuhan nyatakan bagi keluarga besar KBL. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini telah kami berdoa ya Bapak, sedang mengikuti ibadah online Pak Helwi Hengkendala. Tuhan terus jamah dan pulihkan dia di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapak oleh karena Tuhan sudah nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupannya. Sekarang sudah mulai berjalan, duduk, dan kami percaya bahwa ini oleh karena pertolongan Tuhan. Berkati usaha, berkati pekerjaan yang sedang dihadapi akhir-akhir ini. Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam pekerjaannya. Saudara-saudara kami, Tuhan akan berkati. Tuhan akan menolong mereka yang sakit, Tuhan akan pulihkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan akan berikan kekuatan kesembuhan yang dari Tuhan. Kami terus berdoa ya Bapa, biar Tuhan akan menolong bangsa yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote Miangas, Tuhan akan menolong ya Bapa. Tuhan akan memberkati gereja-gereja Tuhan. Tuhan akan menolong dari berbagai denominasi. Tuhan akan tolong ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu, jemaat-Mu. Tuhan kami ucap syukur ya Bapa, oleh karena sangat signifikan ada penurunan yang sangat luar biasa mengenai pandemi kasus-kasus COVID-19. Tuhan akan terus tolong ya Bapa. Kami tidak berbangga, belum berbangga oleh karena itu. Kami tetap waspada dan kami tetap komitmen untuk menjaga protokol kesehatan. Tuhan akan jaga dan lindungi anak-anak semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati gereja-Mu, cabang-cabang. Tuhan akan memberkati. Tuhan memberkati yang ada di Pulau Gebang, hamba-Mu, Pak Marsal. Tuhan akan memberkati suami dan istri yang Tuhan percaya akan melayani tempat ini. Tuhan akan terus memakai dan memberkati. Penggilingan Tuhan akan menolong berkati Pak Rudi. Suami istri Tuhan akan pakai dan urapi dalam nama Yesus. Berkati ya Bapak. RGTC, Pak Heri, Tuhan akan berkati beliau dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan akan nyatakan kuasa pemulihan-Mu bagi gereja-gereja-Mu. Kami juga berdoa ya Bapak buat cabang kami yang ada di Metro Sunter Plaza. Tuhan akan menolong ya Bapak. Tempat yang dia pakai tidak bisa membuatkan umat-Mu. Tuhan akan menolong ya Bapak dalam nama Yesus. Pendeta Michael Yabu yang Tuhan percayakan menggembalakan tempat ini, Tuhan akan memberkati dengan kekuatan kesehatan senantiasa. Tuhan akan menolong dia terus saat ini belakangan ini sedang mengikuti perkuliahan. Tuhan akan tolong dalam nama Yesus, berkati gerejanya, berkati pelayanannya. Kami juga mengucap syukur ya Bapak, oleh karena ada sebuah gereja baru yang bersama-sama dengan kami minggu depan akan diadakan pengukuhan pengembalaan secara resmi. Tuhan akan menolong ya Bapak. Hamba-Mu Pendeta Jefferson, Tuhan akan memberkati suami istri, memberkati jemaat Tuhan. Tuhan akan menolong Bapak dalam nama Yesus Kristus. Tuhan akan memakai dan memberkati semuanya. Gereja kami yang sedang renovasi, Tuhan akan menolong ya Bapak, supaya proses renovasi ini akan segera dapat diselesaikan dengan baik. Karena kami rencana bulan depan kami sudah berada di tempat yang baru. Tuhan akan terus menolong, Tuhan akan terus memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya bahwa Tuhan menyertai pelayanan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang melampaui akal, memenuhi hati dan pikiran dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah ini. Semua yang percaya bersama saya, katakan amin. Tuhan silakan duduk kembali. Saudara-saudara, saya ingin menyapa saudara yang mengikuti ibadah online. Barangkali bisa ditampilkan mereka